Hai keluarga Indonesia, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Walaupun sekarang ini kita sedang berada dalam kondisi bencana wabah corona ya. Dan justru kalau saya ya dalam keadaan ini tuh kita dapat kembali berkumpul dengan keluarga kita tercinta dan ternyata banyak banget kegiatan atau aktivitas yang kita bisa lakukan. Jadi kalau saya dan keluarga tuh selalu bilang udah enjoy aja gitu. Iya, kegiatan kita nih walaupun di rumah aja, ada yang lagi nonton streaming. Ini lagi telepon video call temennya ya. Jadi gitu tuh. Tetap, tapi bapaknya lagi terbang. Terus kamu bagaimana? Kamu bosen? Enggak kan? Enggak kan? Kita bisa melakukan apa aja di rumah kan? Kamu lagi ngapain sih? Sakit apa? Cakar kucing. Kakak Sasa lagi apa sih kak? Lagi Di depan laptopnya. Lagi ngomongin Couples World, mama nggak Di depan laptopnya. Sambil video call. Kamu main apa sih? Sims. Oh my god. Kalau nggak main Sims, nonton Korea sama nonton India. Jadi jangan pernah merasa bosan karena kalian bisa melakukan apa aja. Nih sekarang Devona udah mulai main piano. Bawa penuhi. Nyanyi dong. Udahlah, nikmatin aja supaya mata rantai pemutusan virusnya ini cepat gitu. Dan dalam kesempatan sore ini saya kepengen banget ngobrol sama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, dan juga Nyimas Diane Wulansari, seorang praktisi dan ahli parenting Indonesia. Nih, kita ngobrol-ngobrol sama mereka ya. Oke, selamat sore Dr. Hasto dan Mbak Di. Ya, selamat sore Mbak Di. Selamat sore. Nah, ini aku mau nanya ke Dr. Hasto dulu ya. Ya. Senang banget nih saya akhirnya bisa ngobrol langsung dengan Dr. Hasto yang lembaga yang benar-benar fokus, yaitu BKKBN, fokus kepada keluarga ya. Nah, bagaimana nih Pak Hasto, BKKBN sendiri, apa yang telah dilakukan terkait dengan kondisi bencana wabah ini? BKKBN pada prinsipnya kan lembaga yang fokus kepada keluarga. Karena urusan kita memang keluarga. Dan keluarga itu kan bagian unit terkecil dari masyarakat atau dari penduduk dan juga dari populasi yang luas gitu. Sehingga harapannya kalau kita itu bisa memberikan intervensi, kemudian memberikan informasi kepada keluarga, ya dari keluarga lah kemudian bisa untuk masyarakat, bisa untuk populasi atau penduduk yang lebih luas. Jadi makanya BKKBN ini kan punya namanya penyuluh ya. Mungkin Mbak Is sudah sering tahu ada penyuluh KB, ada sub PPKBD, PPKBD yang ada di desa-desa, itu ada semua. Jadi kita punya 1,2 juta penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Ada kader-kadernya. Makanya BKKBN ini membuat semacam multi-level networking ya, dengan seluruh penyuluh yang ada di desa, agar mereka bisa share informasi. Nih, sekarang saya mau ke Mbak Di nih, mengenai keluarga berkumpul ya. Sekarang ini kan kita memang tidak pergi kemana-mana. Dan kebetulan saya punya 2 anak nih, satu perempuan usianya sudah dewasa lah kalau saya bilang. Yang satu ini ABG nih, 17 tahun. Beruntung saya punya anak-anak yang mengerti dan aware gitu akan kesadaran diri bahwa oke, saya nggak pergi, saya di rumah aja. Walaupun mungkin ada bosen, ada boring, tapi kadang-kadang ada nih keluarga yang lain yang anaknya tuh dikasih tahu tetap ngeyel pergi nih. Ini cara efektif supaya mereka mendengarkan orang tua dan aware akan situasi sekarang, apa sih Mbak yang mesti dilakuin? Iya, jadi ini untuk TIS dan seluruh ayah bunda di Indonesia ya. Kan biasanya kalau anak remaja itu senang diajak diskusi. Yang pertama, ayah dan bunda atau TIS di rumah bisa buka percakapan ya tentang informasi COVID-19 ini. Ya. Tentunya informasinya akurat ya, tidak membuat anak panik,
tidak membuat anak stres ya ataupun membuat panik anggota keluarga. Ya. Jadi informasinya itu kepada anak-anak juga harus yang narasinya positif. Dan ada juga aspek negatifnya supaya menumbuhkan kewaspadaan, supaya anak tetap harus sehat. Nah, tuh anak-anak remaja yang di luar sana tuh, ya. Memang sebenarnya Kak Mbak Di, kalau saya ngelihat ya, masih aja nongkrong di warung-warung, terus masih yang kayak apa ya, pemikiran yang menurut saya tuh benar bahwa umur, sakit, semua itu tergantung Tuhan. Tapi, nah itu tuh yang saya kadang-kadang suka, nih orang nih gimana mau kelarnya nih COVID gitu kan. Saya bilang kalau kitanya serempak 2 minggu aja nggak kemana-mana, mungkin sudah terhenti dari kapan tahu gitu kan. Nah, Mbak Di, satu lagi nih, kalau saya browsing ya, sekarang ini kan karena kita sering di rumah, ngumpul sama keluarga, justru katanya meningkat kekerasan. Mungkin juga mereka juga udah memiliki masalah gitu kan sebelumnya. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Di untuk mengatasi agar hal ini nggak terjadi supaya ngumpul bersamanya tuh sesuatu yang menyenangkan gitu? Ya, baik. Stay at home atau di rumah aja, ini kan salah satu yang dikampanyekan di seluruh banyak negara ya, hampir di seluruh dunia mengkampanyekan ini. Nah, ini adalah saatnya yang baik bagaimana setiap keluarga sebenarnya bisa merajut kembali komunikasi positif dalam keluarga. Dengan apa? Dengan membangun kedekatan emosional, bonding, kelekatan attachment. Ya, dengan di rumah aja, ini menjadi salah satu cara bagaimana orang tua bisa main sama anaknya yang menjadi salah satu hak anaknya sebenarnya. Gitu dia. Oleh karena itu apa yang perlu kita rekomendasikan di sini? Yang pertama adalah bangun komunikasi positif. Jadi ayah bunda jangan karena anaknya mungkin kan sekarang ada tugas di rumah, terus biasanya mendatangkan guru les, sekarang enggak jadi marah. Jangan. Iya. Betul, itu banyak tuh ya yang terjadi sekarang. Jadi benar. Orang tuanya kerja, anaknya yang sibuk ngerjain PR, udah masing-masing sama kegiatannya gitu. Betul. Tidak membangun kedekatan emosional, cuman kedekatan fisik sebelah-sebelahan kerjanya. Betul nggak? Nah, ini cuma kedekatan fisik ya. Tapi yang harus dilakukan adalah ayah dan bunda ini adalah sebenarnya guru yang paling bagus di dunia. Jadi sebenarnya sih justru dengan adanya COVID-19 tuh kayak ada ini ya, kita harus mensyukuri bahwa ada momen di mana kita yang jarang berkumpul keluarga jadi bisa berkumpul sama keluarga. Betul. Gitu. Ada momen positifnya lah. Betul, udah kita ambil positifnya aja deh udah. Betul. Benar. Ya. Terima kasih banyak. Saya juga senang banget bisa sharing dengan Dr. Hasto dan juga Mbak Di pada kesempatan sore ini dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih.